halo. Balik lagi bersama aku Rika Cantik Syalala di channelnya Cantik Syalala ya. Jadi kalian kalau misalkan yang merasa penggemar aku ya, emang ada penggemarnya? Gak ada deh kayaknya, tapi nggak apa-apa. Tapi pokoknya kalian yang nonton channel ini, yang nonton channel ini jangan lupa subscribe, like ya. Dan komen juga boleh berbondong-bondong, berhore-hore ria, kita rame-rame ya. Dan kalian kalau misalkan sudah nonton videoku, kalian harus bisa nyebut Isyalala ya gitu. Jadi kalau misalkan nama channelnya apa, misalkan orang nanya, kamu jawabnya gini, Rika Cantik Isyalala channel Cantik Isyalala gitu ya. Pokoknya harus bisa ya. Kali ini ya kita temanya itu, aku lagi males bergosip-gosip ria, lagi males membahas-bahas soal apapun ya. Jadi terkadang becong juga perlu renungan ya. Jadi maksudnya aku lagi mau merenungkan tentang diri aku sendiri. Jadi kali ini ya kita cerita tentang pribadi aku ya. Jadi apa ya? Mau cerita apa? Aku dulu ke Jakarta. Oke, langsung ya. Jadi aku dulu ke Jakarta itu, aku udah berkali-kali ya. Jadi mungkin ada sekitar 3 kali. Jadi aku udah pernah kabur ke Jakarta dan akhirnya aku memutuskan untuk balik lagi ke kampung karena aku belum menemukan jalan di mana di Jakarta ini aku tuh harus ngapain dan harus apa gitu. Dan akhirnya aku kembali lagi ke kampung dan aku tetap kekeh pengen tinggal di Jakarta. Pada akhirnya mungkin sekitar berapa bulan kemudian itu udah pokoknya yang ketiga kali aku pergi ke Jakarta dan akhirnya sampai menetap di Jakarta ya. Nah pertama kali menetap di Jakarta itu mungkin aku sekitar 3 tahunan nggak pulang ya. 3 tahun nggak pulang ya karena apa ya, aku menemukan jati diriku. Aku bertemu dengan orang-orang yang seperti ini, yang bencong, yang intinya aku menemukan duniaku gitu ini di Jakarta ya. Ya sebenarnya kalau misalkan di kampung itu dulu mungkin aku laki kali ya. Ya intinya aku nggak seperti ini gitu kan. Cuman tetap jiwa aku itu, aku ngerasa kok aku bukan laki-laki gitu kan. Makanya aku kayak mencari jati diri, mencari jalan itu. Aku ke Jakarta dan ternyata di Jakarta itu banyak banget macam orang-orang itu ya. Ada yang becong, ada yang waria dan cantik seperti perempuan, ada yang udah transgender juga ya. Jadi yang dia udah merubah kelaminnya gitu kan. Nah, di situ aku merasa, oh ternyata ini loh gitu duniaku. Sampai akhirnya aku menetap di Jakarta, gak pulang-pulang selama 3 tahun karena aku ngerasa, aduh, gue udah seperti ini dan gue gak mau balik lagi ke laki-laki gitu kan. Makanya, tapi maksudnya selama 3 tahun itu ya, aku juga kan gak mungkin kalau misalkan sampai gak pulang sama sekali. Apalagi dengar dari temanku, bapakku sampai nangis katanya kira-kira aku mau pulang. Dan di situ aku ya Allah, pokoknya aku harus pulang. Oke, aku harus pulang kembali lagi mencari laki-laki yang seperti sedia kala ya. Jadi pulang itu aku cuma 5 hari. Pulang cuma 5 hari. Nyampe ke sana udah salaman, hai gitu kan, duduk-duduk merokok ya ala-ala laki gitu kan. Nah dari situ besokannya cuma tidur selama 3 hari dengan alasan capek ya. Karena ya aku bilang aku di Jakarta itu aku beraktivitas, aku capek, aku kerja, aku pengen istirahat. Apalagi di sana dengan suasana yang dingin itu ya kan. Jadi enak buat tidur ya. Jadi aku tidur aja selama 3 hari itu ya. Jadi hari keempat keluar, tetap di rumah ya.
di rumah kayak cuma nonton TV gitu kan. Namun hari kelimanya udah pulang lagi ke Jakarta, dan bangga dan aku bisa kecantikan lagi gitu kan. Jadi maksudnya sampai sekarang sih bebannya itu untuk keluarga sih kayak gitu ya. Jadi maksudnya kayak aku sendiri jujur aku pengen sering banget pulang kampung, tapi aku itulah gitu masalahnya gitu. Jadi aku malas nahan diri aku kalau aku tuh sebenarnya seperti ini gitu ya, cantik sempurna nyata gitu kan. Sedangkan kalau misalkan di kampung itu harus kita yang sok-sok diem, udah ngerokok gitu, pokoknya ala-ala laki gitu kan. Terus apalagi kalau misalkan ketemu teman-teman sekolah, nyapanya juga kita kayak aduh canggung gitu kan. Karena apa ya, maksudnya aku terbiasa di Jakarta ini dengan bahasa Indonesia dan dengan lingkungan aku yang seperti aku gitu kan, lingkungan aku yang seperti ini gitu. Jadi aku udah terbiasa. Jadi maksudku bukan aku nggak mau bergaul dengan orang-orang kampung, aku cuman satu, aku yang takut nggak bisa nggak bisa nyesuaiin diriku dengan mereka gitu. Karena jatuhnya jadi takut aku yang nanti kena bulian gitu kan. Kok dia kayak bencong kayak gitu kan. Jadi gimana ya, jadi serba salah sih, maksudnya bingung. Apalagi mereka itu juga kan maksudnya udah pada berkeluarga, ada yang udah punya anak kayak gitu kan. Jadi maksudnya aku kadang ragu gitu kan untuk aku bergaul lagi dengan mereka gitu. Bukan aku yang nggak mau bergaul dengan mereka, tapi aku yang takut tidak bisa menyesuaikan diri aku dengan mereka gitu kan. Nah dari keluarga juga, maksudnya dari orang tua, dari saudara, dari ya intinya dari keluarga gitu kan. Mereka juga maksudnya kayak menuntut aku untuk cepat-cepat segera menikah. Nah dan aku juga pernah punya janji pada mereka, pada orang tuaku yang pastinya kalau aku bakalan menikah di tahun 2021. Aku bakalan menikah di tahun 2021 dan ini udah 2021. Jadi makanya keadaan kayak berasa semakin mendesak gitu kan. Kadang aku merenungi diri aku sendiri, maksudnya kenapa sih kok gue seperti ini gitu kan. Sedangkan maksudnya aku tuh terlahir tuh sebagai laki-laki, dan aku juga sebenarnya jujur aku nggak mau di posisi seperti ini gitu. Tapi ya itu dia gitu, diri aku sendiri juga nggak bisa memaksakan diri aku untuk menjadi laki-laki. Karena bagi aku maksudnya laki-laki itu nggak mungkin yang kayak aku yang suka dandan kecantikan kayak gitu kan. Nah intinya aku ini merasa kalau diri aku tuh lebih ke perempuan gitu, dan aku juga jujur aku nggak suka perempuan, dan sekarang aku juga punya pacar laki-laki. Nah jadi dari situ, tapi dalam hati kecil aku jujur aku ini pengen merubah diri aku tuh menjadi laki-laki, dan aku pengen menikah dan punya anak. Nah dan janji aku itu di tahun 2021. Nah ini udah 2021, makanya kayak keadaan tuh kayak semakin mendesak gitu kan. Bahkan aku kalau merenungi sampai nangis gitu kan, karena aku sendiri juga bingung gitu. Maksudnya aku tuh mau seperti apa gitu. Di 2021 ini apakah aku harus memaksakan diri aku untuk kembali menjadi laki-laki, tapi tapi jiwa aku sebenarnya itu belum bisa gitu kan. Tapi mau sampai kapan juga gitu, ini akan ada ujungnya, nggak akan ada selesainya gitu. Karena maksudnya maksudnya yang orang yang udah menikah aja malah masih ada beberapa orang yang menyimpang gitu kan. Kayak maksudnya dia udah nikah, udah punya anak, tapi dia masih main sama laki-laki gitu. Itu juga banyak kayak gitu. Nah jadi aku pengen, tapi kalau aku pribadi pengen yang benar-benar nikah itu ya udah benar-benar pernikahan antara si perempuan dan laki-laki, dan itu bener gitu. Jadi aku kalau misalkan udah nikah, aku nggak mau lagi kayak gini gitu kan. Terus aku pacaran sama laki-laki, aku ketemu dengan laki-laki, itu aku nggak mau lagi gitu. Aku pengen bener-bener yang nikah ya selayaknya pernikahan laki-laki dan perempuan gitu.
sampai aku punya keturunan kayak gitu kan. Tapi ya itu dia gitu, diri aku sebenarnya aku belum siap gitu. Tapi kalau misalkan 2021 ini aku sebenarnya apa ya, bukan persiapannya ya, keinginannya itu udah dari bertahun-tahun yang lalu, mungkin dari sekitar 3 tahun yang lalu atau 4 tahun yang lalu. Aku memang pengen menikah di tahun 2021 gitu. Dan itu memang, dan aku juga udah nabung memang untuk biaya aku nikah nanti gitu kan. Memang kalau kata orang tuaku, saudaraku itu nikah maksudnya gampang gitu kan, mereka juga bakalan mau ngebiayain itu semua, tapi asalkan akunya sendiri yang niat gitu kan. Nanti rezeki mah katanya bakalan datang dari mana aja gitu kan, intinya udah niat gitu kan. Tapi aku nggak mau gitu, aku pengen nikah tuh yang benar-benar aku udah mapan, aku udah punya penghasilan yang cukup, aku udah punya rumah yang layak gitu, dan itu bukan kontrakan ya itu kan. Jadi aku nggak mau nyusahin nanti calon istri aku, nanti nggak mau susah gitu. Nah aku juga kemarin kan udah nabung, kebetulan juga pandemi kan, jadi kerjaan aku juga terhambat, akhirnya habis dan begitulah gitu. Jadi aku bingung nih, di tahun 2021 ini, jadi maksudnya gini, apakah aku harus memaksakan diri aku untuk merubah menjadi laki-laki dan aku menikah, atau aku tetap seperti ini, kecantikan seperti ini, dan aku perlahan mulai terbuka sama keluarga, sama orang tuaku, sama saudara-saudara gitu. Jadi biar mereka tahu, oh ternyata dia tuh seperti ini, dia tuh bencong gitu, misalkan dia masuk ke perempuan gitu. Jadi biar mereka bisa menerima, akhirnya mereka juga ngerti gitu kan, gimana sih anaknya itu seperti apa gitu. Karena maksudnya hidup itu juga kan punya pilihan. Kalau misalkan aku memilih jalanku seperti ini, kenapa gitu? Apa yang salah gitu? Gak ada yang salah. Karena jujur dalam hati, mungkin hampir setiap orang yang seperti aku pun, istilahnya yang berpenampilan laki-laki seperti perempuan gitu kan, mereka itu hampir semua pasti nggak nerima gitu sebenarnya ya. Kenapa sih gue tuh jadi bencong gitu kan? Orang tuh gampang banget ngomong, kayak misalkan lu tuh melanggar kodrat ya, kembali ke laki-laki, perlahan bisa orang tuh gampang ngomong gitu. Tapi mereka tuh nggak ngerasain gimana kitanya gitu kan. Kita memang laki-laki, tapi kita nggak suka perempuan gitu. Kita ngerasa diri kita ini adalah perempuan gitu. Coba kalau misalkan keadaannya terbalik sama yang ngomong kayak gitu, aku yang jadi laki-laki, mereka yang jadi seperti aku gitu, mereka juga akan ngomong yang sama gitu. Itu bukan hal yang mudah untuk kita merubah diri kita tuh menjadi laki-laki normal. Itu bukan hal yang mudah gitu kan. Gitu aja sih ya. Aku cuma minta sarannya aja ya, untuk perempuan si cantik aku ini ya, aku ini harus seperti apa. Oke, gitu aja ya. Jangan lupa ya, setelah kalian nonton video ini, jangan lupa subscribe ya, like channel ini kan. Boleh juga di-share ke teman-teman kalian semuanya juga ya. Oke, aku Erika cantik shalala. Begini aja ya, aku pamit. Ciao.